Dalam menjalankan tugas pelayanan, kadang kita juga harus mengalami kehilangan. Kita mengalami kesedihan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dan Nabi Tuhan pun juga mengalaminya. Hal ini terjadi supaya umat Tuhan mengenal bahwa Dialah Tuhan Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kesetiaan butuh pengorbanan. Kita sering mendengar kata setia. Kita setia pada pasangan hidup, pada pekerjaan kita, pada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan itu semua adalah komitmen, bukti kesetiaan seseorang. Semua bisa terjadi jika ada pengorbanan, ada kekudusan, ada ketekunan, ada penyangkalan diri ketika kita melawan kedagingan kita, sehingga kesetiaan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Dan ini dialami oleh Yehezkiel. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 24 ayat yang ke-16. Yehezkiel 24 ayat yang ke-16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil darimu dia yang sangat kau cintai, seperti kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Ayat ini menjelaskan bahwa Yehezkiel ternyata harus kehilangan istri tercintanya. Tetapi Tuhan melarang Yehezkiel untuk menunjukkan kesedihannya di muka umum. Hal ini juga sering kita alami. Ketika kita hidup benar, kita menjaga kekudusan, tetapi kita malah mengalami sesuatu yang menyedihkan. Kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita baca di Yehezkiel 24 ayat yang ke-24. Yehezkiel 24 ayat yang ke-24. Demikianlah Yehezkiel menjadi tanda bagimu, sama seperti yang dilakukannya akan kamu lakukan. Kalau itu sudah terjadi, kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Kesedihan yang dialami Yehezkiel akan kematian istrinya, ternyata itu sebagai tanda kesedihan Yehezkiel sama dengan kesedihan Allah, yang sebentar lagi akan kehilangan umatnya, kotanya, dan bait sucinya. Dalam menjalankan tugas pelayanan, kadang kita juga harus mengalami kehilangan. Kita mengalami kesedihan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dan Nabi Tuhan pun juga mengalaminya. Hal ini terjadi supaya umat Tuhan mengenal bahwa Dialah Tuhan Allah. Dengan kejadian tersebut, ternyata Yehezkiel tetap setia. Walaupun ia harus bersedih dalam melayani Tuhan, itulah arti kesetiaan yang sejati. Ia menjalankan perintah Tuhan untuk keselamatan umatnya, walaupun ada pengorbanan yang harus dia berikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami? Karena Yesus pun sudah melakukannya untuk kita dengan penderitaannya di atas kayu salib. Hal ini dilakukan karena cintanya pada kita semua untuk menebus dosa kita. Dia tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu, mari kita contoh teladan dari Yehezkiel. Kita contoh teladan dari Yesus yang tetap setia sampai pada akhir.
karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan tentang kesetiaan, butuh pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih berkat firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Kesetiaan itu butuh pengorbanan. Terima kasih atas kesetiaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Hingga Engkau mau meminum cawan itu sehingga Engkau mati disalibkan. Semua itu karena Engkau cinta kepada kami semua. Dengan kasih-Mu Engkau menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali masih menggerutu, kami seringkali bersungut-sungut ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak mengenakan. Ampuni kami. Ya Tuhan, biarlah kesetiaan dari Yesus Kristus dapat kami tiru. Kesetiaan dari yang dicontohkan oleh Yehezkiel dapat menjadi teladan juga dalam hidup kami. Dan kami dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Engkau terhadap seluruh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. This is my desire to